Oke teman-teman, bersama saya Dapur Palenan hari ini. Di sini saya kemarin sudah mengupload resep martabak yang menggunakan baking powder dan baking soda. Namun karena banyak permintaan yang bilang saya tidak punya baking powder, saya tidak punya baking soda, kali ini kita akan mereview resep martabak yang tidak menggunakan baking powder atau baking soda dan hanya menggunakan pengembang roti saja ya. Ini yang bisa dibeli di pasar 500 satu bungkusnya atau 1000 gitu ya. Di sini bahan-bahannya simple. Ini ada 200 gram terigu protein tinggi. Saya pakai cakra. Oke. 2 sendok makan gula pasir ya. 1 butir telur ya. 1 sendok teh pengembang roti ya. Oke, 1,5 sendok teh susu bubuk dan ini adalah 1/4 sendok teh garam ya. Oke, di sini kita menggunakan 30 gram tepung tapioka atau sagu boleh ya. Dan di sini ada margarin yang sudah dicairkan. Nanti akan kita gunakan 2 sendok makan. Oke. Dan tidak lupa di sini ada air. Ini yang sudah saya siapkan yaitu 300 ml ya. Nah, sekarang ikuti saya dan langkah-langkahnya. Di sini dari air yang 300 ml kita bisa ambil sedikit kurang lebih 50 ml ya. Ini kita hangatkan menjadi hangat-hangat kuku. Ini kita gunakan untuk ini hangat-hangat kuku ya, sudah saya rasakan untuk membuat biang ya. Di sini ini ada pengembang kue, kita akan masukkan ya. Oke. Di sini kita masukkan juga gula pasir yang buat adonan kurang lebih 1,5 sendok teh dan kita akan tambahkan terigu di sini ya. Kurang lebih 2 sendok teh. Oke. Kita aduk di sini, kita biarkan pengembangnya bekerja dulu. Kita aduk ya. Oke. Aduk ya. Setelah kalau ini untuk melihat apakah pengembang masih bagus atau tidak. Jika pengembangnya memang masih bagus ya, ini adonan akan menjadi berbusa nantinya. Ini kita harus diamkan kurang lebih 20 menit ya, sampai 15 sampai 20 menit. Oke. Ya, sudah ya, bisa dilihat ya. Nah, sambil kita menunggu pengembangnya berbusa dan mengembang, kita akan buat adonan kulit. Oke. Di sini kita akan masukkan dulu ya bahan-bahan kering, gula pasir. Oke. Gula pasir, susu bubuk, tepung tapioka atau sagu kita akan masukkan. Semuanya kita masukkan. Dan tidak lupa di sini kita akan menggunakan paneli ya, 1 bungkus paneli atau sama dengan 1/2 sendok teh. Berarti 1 bungkus ini isinya adalah 1/2 sendok teh. Oke, kita gunting dan kita tuang. Nah, setelah ini bahan kering sudah kita masukkan, ini kita aduk ya. Boleh menggunakan whisk, boleh menggunakan sendok, boleh juga menggunakan spatula. Ini pastikan adonan keringnya antara gula, tepung tapioka dan tepung terigunya sudah tercampur rata. Oke. Nah, ini kita akan mixer ya. Kita akan mixer, kita masukkan dulu airnya. Bagi yang tidak punya mixer, ini boleh menggunakan whisk ya, boleh ya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita mixer dengan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Kita mixer seperti ini ya. Ini dengan kecepatan rendah saja kita akan mixer sampai adonannya kalis ya. Oke, jika adonannya sudah kalis dia akan menjadi mengental. Oke. Ini kurang lebih 10 menit ya, 7 sampai 10 menit.
Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini adonan sudah mengental. Kalau sudah mengental ini cukup kita copotin mixernya. Untuk sekarang ini kita tidak menggunakan mixer lagi, tapi kita akan menggunakan adukan biasa. Bagi yang punya whisk boleh pakai whisk, bagi yang tidak ada boleh pakai adukan centong nasi atau apa ya. Di sini kita akan masukkan telur ya, telur. Oke. Telur kita masukkan, kita aduk telurnya sampai tercampur rata. Oke. Kita aduk telurnya sampai tercampur rata. Oke. Kita aduk terus sampai tercampur rata. Ini karena tidak menggunakan whisk, maka pengadukannya ya sedikit agak lambat ya. Kalau menggunakan whisk adonan itu akan lebih cepat tercampurnya. Oke. Setelah itu sudah tercampur ya, bisa dilihat kita akan masukkan biang, dimana biangnya ini sudah berbusa ya, ini bertanda ragi sudah aktif. Kita akan masukkan biangnya. Oke. Masukkan biangnya, kita aduk kembali. Oke, kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Adonan akan menjadi sedikit lebih encer ya, karena ini sudah bercampur antara telur dan juga pengembang yang tadi biang kita buat. Jadi otomatis adonan menjadi lebih cair. Oke, ini cukup kita tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, ini adonannya bisa dilihat ya, ini sudah kalis dan tercampur rata. Maka untuk adonan kita akan diamkan selama 2 jam ya, karena kita tidak menggunakan baking soda juga baking powder. Di sini adonan kita akan diamkan selama 2 jam. Kita tutup menggunakan serbet ya, seperti ini ya. Ini kita akan diamkan selama 2 jam ya. Oke, ikuti saya terus ya, jangan di skip menontonnya agar tidak gagal paham sampai dengan martabaknya selesai ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini sudah sangat mengembang untuk adonannya ya. Ini sudah berbusa, tanda-tanda adonan sudah mengembang. Ini kita harus kocok lagi ya, kocok lagi supaya anginnya benar-benar hilang ini di dalam adonan. Kalau anginnya tidak hilang maka dia akan menjadi lembut nanti ya martabaknya ya. Oke, ini biar cepat saya gunakan mixer saja ya. Bagi yang tidak punya mixer mungkin bisa menggunakan whisk ya, dikupruk-kupruk gitu ya. Nah, ini dengan kecepatan rendah aja saya gunakan mixer supaya cepat ya. Oke, kita akan buang anginnya. Oke, ini. Nah, ini adalah garam ya, yang tadi ya, 1/4 sendok teh ya. Ini akan kita masukkan garamnya. Oke, kita masukkan garamnya, kita kocok terus. Dan ini adalah margarin yang sudah dicairkan ya. Ini akan kita masukkan 2 sendok makan. Oke, kita masukkan dulu. Kita akan masukkan ya 2 sendok makan untuk margarinnya. Oke, ini kita akan kocok sampai anginnya benar-benar habis ya. Semakin habis anginnya ini semakin bagus ya untuk adonannya. Jadi pastikan angin di dalam adonan benar-benar habis ya, karena kalau masih mengandung angin maka dia akan menjadi lembut dari si adonannya sendiri ya. Oke, ini kita mixer kurang lebih mungkin ya 3-5 menit ya kalau menggunakan mixer ya. Tapi kalau menggunakan tangan ini ya mungkin agak sedikit lebih lama ya. Oke, ikuti saya terus ya, kita akan panggang untuk martabaknya setelah ini. Ini bisa dilihat ya, ini anginnya sudah terbuang. Oke,
lagi menggunakan spatula, whisk atau adukan kayu seperti ini juga boleh ya. Oke. Nah, ikuti saya. Di sini kita akan bagi adonan supaya bisa kita akan bagi adonannya supaya bisa dipanggang di teflonnya. Ini karena teflonnya kecil, saya menggunakan adonan secukupnya saja. Ini cukup 2 sendok seperti ini ya. Oke, bagi yang teflonnya besar mungkin boleh mengambil adonannya yang lebih besar lagi ya, lebih banyak ya maksudnya ya. Oke, ini kita aduk lagi di dalamnya. Oke, kita aduk. Nah, ikuti saya. Oke, ini sudah ada teflon ya. Ini tidak perlu terlalu panas ya. Kalau resep saya kemarin menggunakan soda kue dan baking powder itu membutuhkan teflon yang sangat panas. Kalau ini tidak perlu terlalu panas, asal hangat aja. Oke. Dan apinya ini kecil aja ya, seperti mau mati tapi jangan sampai mati ya. Oke. Ini kita akan masukkan. Oke. Kita masukkan adonannya. Ini akan kita goyang seperti ini untuk pinggirannya ya. Kita tunggu sampai adonannya berlubang ya. Oke, kita tunggu. Ini adonannya belum berlubang semua, itu tidak boleh ditutup ya. Setelah adonannya berlubang semuanya baru kita akan tutup. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini ya pori-porinya udah banyak banget. Ini adonan sudah mulai kering. Ini akan kita taburi dengan gula ya. Oke, ini gula cukup secukupnya saja dikarenakan dari isian nanti ini sudah manis ya. Kita akan isi mesis. Ini kalau udah begini boleh kita tutup sebentar. Oke, bisa dilihat ya, ini belum ya teman-teman ya. Ini kita akan tunggu bagian sininya matang. Pengen putar kalau itu panggil ya. Oke, ini lubangnya benar-benar sempurna ya teman-teman ya. Ini ya, sempurna banget untuk lubangnya. Nah, bisa dilihat ya, ini ya. Untuk pori-porinya tidak diragukan lagi untuk resep ini ya. Ini memang benar-benar handal banget, anti gagal banget. Ini sudah matang ya, tuh bisa dilihat ini sudah diangkat, tapi saya akan mematangkan sebentar lagi supaya benar-benar matang sekali. Oke, ini bisa dilihat ya, ini sudah matang sempurna. Kita akan angkat. Oke. Kita akan angkat ya, ini sudah matang sempurna. Kita akan angkat. Nah, di sini saya sudah siapkan plastik ya, teman-teman ya. Ya, bisa dilihat ini kita angkat. Kita letakkan di sini. Oke. Dan ini selagi hangat kita akan olesi margarin ya.
Ini supaya si margarinnya bisa meresap ke dalam pori-pori si martabak, maka itu rasanya akan menjadi lebih enak ya. Selain untuk menambah masuk ke pori-pori, menambah enak, ini juga untuk melekatkan isian dari si martabak ya. Oke, di sini kita akan gunakan mesis sebagai isiannya ya. Oke, ini kita gunakan mesis di sini sebagai isian. Bisa dilihat ya, ini ya saya menaburkan mesis. Oke, ini kita akan ratakan. Ini pinggirannya. Oke. Dan jangan lupa untuk menaburi dengan susu kental manis, karena saya menggunakan yang bukan yang kaleng, maka saya akan taburi menggunakan sendok kecil saja seperti ini ya. Kalau yang mempunyai susu kental manis kaleng, ini tentu boleh langsung menggunakan kalengnya seperti ini ya contohnya. Nah, ini martabaknya sudah selesai dan siap kita potong. Oke. Ini ya, wow. Martabaknya sudah selesai dan siap kita potong. Oke, ini tidak diragukan lagi ya, untuk pori-porinya bisa dilihat di sini ya. Ini lembut dan sangat berpori. Oke. Dan untuk kulit luarnya sendiri ini matang merata dan crispy banget ya ini ya. Pokoknya ini nggak mengecewakan. Untuk resep ini sangat boleh dicoba ya oleh teman-teman sekalian. Oke, martabak kita selesai dan siap disantap. Kita akan pindahkan untuk martabaknya sendiri ke piring. Oke, bisa dilihat ya ini ya teman-teman ya. Ini sungguh sangat berpori ya. Itu bisa dilihat ya untuk porinya ya, nggak diragukan lagi. Oke, setelah demikian resep saya untuk martabak hari ini ya teman-temannya. Ini tidak diragukan lagi, ini sangat empuk, enak dan nyaman, kenyal, semuanya pas. Boleh dicoba banget ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, sehat selalu. Bagi yang belum subscribe, saya harapkan untuk bantuan subscribe-nya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di resep saya berikutnya.